Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Jadir Abrar dengan NIM 2300571 dari Departemen Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di mana jadi akan menampilkan sebuah proposal business plan, di mana pada bidang kewirausahaan ini jadi akan membuat satu makanan yaitu adalah pisang coklat lumer. Nah, teman-teman pasti tahu kan dengan pisang coklat lumer. Nah, jadi akan menjelaskan pada bab 1 ini yaitu adalah tentang latar belakang dan tujuan. Kita masuk yang pertama itu adalah sejarah dari pisang coklat lumer, di mana sejarah pisang coklat lumer pertama kali dikenalkan di Papua pada tahun 1970-an. Pisang coklat lumer pertama kali dijual di pasar tradisional oleh seorang pedagang yang berasal dari luar Papua. Pada awalnya, pisang coklat lumer hanya dijual di pasar tradisional dan tidak terlalu terkenal di kalangan masyarakat Papua. Namun, pisang coklat lumer mulai terkenal di kalangan masyarakat Papua pada tahun 1950-an. Pada saat itu, ada seorang pedagang yang membuka toko khusus untuk menjual pisang coklat lumer di kota Jayapura. Toko tersebut menjadi sangat populer dan banyak dikunjungi oleh masyarakat Papua. Pisang coklat lumer dijual dengan terkenal dengan rasa enaknya dan lezat. Hal ini dikarenakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pisang coklat lumer sangat berkualitas. Bahan-bahan tersebut diambil dari alam dan diproses secara tradisional oleh masyarakat Papua. Selain dari Papua, pisang coklat lumer tuh berasal juga di daerah Bandung loh teman-teman, ya tepatnya di Jawa Barat. Namun, pisang coklat lumer juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Padang sendiri loh teman-teman, di mana mereka disajikan oleh pedagang gorengan dan pedagang kaki lima juga teman-teman. Pisang coklat lumer merupakan salah satu variasi pisang goreng dan digolongkan ke dalam kategori gorengan. Makanan ini sering dianggap sebagai perpaduan antara pisang goreng dan lumpia, dan umumnya disajikan dengan tempe goreng, tahu goreng, dan pisang goreng. Pisang coklat lumer merupakan kudapan yang enak dan mudah ditemukan baik di restoran maupun kafe dan menjadi teman yang populer nih teman-teman untuk bisa kita minum dengan kopi atau teh. Yang kedua ada kebutuhan, di mana usaha pisang coklat tidak hanya dijual di pinggir jalan, namun juga dijual oleh industri makanan beku. Ada banyak faktor yang mendorong usaha pisang coklat ini semakin meningkat. Hal ini karena kemudahannya dalam proses memasak, bahan untuk membuatnya, pemesanan yang relatif konsisten, dan keuntungan yang dapat diperoleh pedagang secara rutin, di mana pisang coklat ini seringkali dimasak menjadi berbagai hidangan di berbagai negara, di mana pada dasarnya pisang coklat ini hasil dari pisang yang dicelupkan ke dalam coklat cair atau gula, kemudian digoreng. Sehingga pisang coklat ini sering dianggap sebagai cemilan atau hidangan penutup yang lezat dan banyak disukai oleh banyak orang, lagi anak-anak teman-teman. Yang kedua adalah tujuan. Masa-masa yang pertama itulah visi. Dengan lebih populernya pisang coklat tersebut dapat membuka suatu lapangan pekerjaan dengan lebih luas lagi, sehingga menjadikan pisang coklat menjadi jajanan favorit di kalangan masyarakat. Diharapkan dapat menambahkan atau meningkatkan varian rasa yang lebih banyak lagi dan menyajikan suatu hidangan pisang coklat yang lebih lezat dan memuaskan bagi pelanggan, serta menciptakan pengalaman yang berkuliner sehingga menggugah selera serta menarik pelanggan untuk membelinya. Dapat mengembangkan satu kreativitas dalam dunia kuliner dengan menciptakan variasi baru serta menggabungkan rasa yang unik dan menarik. Yang kedua, misinya yaitu yang pertama menciptakan dan menambah inovasi dalam varian rasa. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan kepada konsumen. Yang ketiga, memberikan cok kue granat kepada masyarakat melalui sosial media. Yang keempat, menjamin mutu dan kualitas piscok kue granat ini dengan menggunakan bahan-bahan dengan kualitas terbaik. Yang kelima, menyediakan hidangan pisang coklat yang lezat dan bergizi bagi konsumen. Yang keenam, menyediakan satu pilihan cemilan yang berbeda dan unik. Nah, jadi masuk ke bab 2 nih teman-teman, gambaran umum rencana usaha. Dimana kita masuk pertama adalah profil usaha. Bisa teman-teman lihat, yang pertama ada nama makanan, itu adalah pisang coklat lumer atau disingkat dengan piscok. Yang kedua ada jenis usaha, itu adalah nomor ringan, ada alamat tempat jadi dan nomor HP. Dan yang kedua ada gambaran awalan usaha. Awalan
mulanya ini adalah makanan yang sering saya bikin bareng teman-teman, keluarga, jika ketika saya berkumpul dan bersantai bersama-sama. Di mana saya selalu menghidangkan makanan ringan yaitu adalah pisang coklat. Akan tetapi makin banyak masyarakat yang menggemari makanan manis inilah teman-teman. Oleh karena itu saya mulai memiliki ide untuk usaha membuat suatu makanan ringan ini yaitu adalah pisang coklat lumar loh teman-teman. Dan memang sangat banyak peminatnya sehingga saya tertarik untuk menjual pisang coklat lumar ini dan ingin membuka suatu usaha pisang coklat lumar ini loh teman-teman. Kita masuk selanjutnya adalah produk. Produk itu ada dua ya teman-teman. Ada gambaran produk dan ada gambaran penjualan. Kita masuk pertama adalah gambaran produk. Mana produk ini menggunakan bahan asli loh teman-teman tanpa pengawet yaitu ada kulit lumpia, pisang, minyak, coklat padat dan air. Yang kedua ada gambaran penjualan. Pada saat ini, pisang coklat lumar hanya dijual di berbagai kedai atau rumahan dan beberapa warung pinggir jalan, bahkan dijual melalui online loh teman-teman. Pisang coklat lumar adalah produk makanan ringan yang terbuat dari pisang dan coklat. Produk ini bisa dijual dalam bentuk kemasan atau kedai kecil. Pisang coklat lumar memiliki cita rasa kekinian yang bisa dinikmati oleh anak muda. Pisang coklat lumar juga menjadi kampanye agar anak muda lebih aktif mengkonsumsi pisang mengingat manfaatnya yang baik bagi kesehatan. Untuk memulai suatu usaha pisang coklat lumar, seorang pengusaha itu pasti membutuhkan modal yang cukup. Modal usaha ini bisa diperoleh dari berbagai sumber, mulai seperti kayak pendanaan pribadi, pinjaman bank, maupun sumbangan dana dari investor. Berbicara tentang sumbangan dana dari investor, hal utama yang harus dipersiapkan untuk menarik minat investor adalah proposal usaha yang berisi tentang bagaimana usaha Anda dijalankan, berikut dengan kebutuhan finansial yang dibutuhkan. Saat ini, pisang coklat lumar bisa ditemukan di beberapa tempat di Indonesia seperti kedai kecil dan toko online. Yang ketiga ada keunggulan produk, di mana keunggulan produk pada pisang coklat lumar ini seperti yang sudah di-mention sebelumnya, bahwa kita juga perlu tahu lebih detail seputar pisang coklat lumar, termasuk keunggulannya. Hal ini tentu saja akan baik untuk kita, terlebih jika kita berminat untuk berbisnis pisang coklat lumar ini. Dan kami akan menjelaskan mengenai keunggulan dari pisang coklat lumar ini. Ada di dua sisi lah teman-teman, ada dari produk dan ada dari bisnis. Kita masuk yang pertama yaitu dari kegunaan dari sisi produknya nih teman-teman. Yang pertama itu enak, yang kedua praktis, yang ketiga tahan lama, yang keempat mudah didapatkan oleh teman-teman. Kalau keunggulan dari sisi bisnis, yang pertama tren dan populer, kedua bisa dimakan di mana saja, yang ketiga kalau dijual di pasar kayak penjualannya itu lebih besar loh teman-teman. Yang keempat harganya yang terjangkau, yang kelima bahan bakunya mudah didapati, yang keenam adanya inovasi rasa. Ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan usaha pisang coklat, ada produk yang unik dan inovatif, yang kedua rasa yang lezat, yang ketiga kualitas bahan baku, yang keempat ada rantai pasok yang stabil, yang kelima ada brand awareness yang memadai, yang keenam ada permintaan pasar yang cukup konsisten, yang ketujuh ada modal awal yang terjangkau, yang kedelapan ada potensi keuntungan yang menjanjikan, yang kesembilan ada inovasi rasa. Terus ada juga kelemahan dari usaha pisang coklat ini loh teman-teman. Yang pertama adanya keterbatasan kapasitas produksi, ada harga jual yang relatif tinggi. Yang ketiga ada ketergantungan pada bahan baku impor. Yang keempat adanya promosi yang kurang maksimal. Yang kelima kurangnya variasi produk. Terus ada juga nih peluang dari usaha pisang coklat. Yang pertama, adanya pertumbuhan pasar makanan ringan. Yang kedua ada tren makanan organik dan sehat. Yang ketiga ada kemitraan dengan pusat perbelanjaan. Yang keempat ada ekspansi ke pasar online. Yang kelima menyediakan variasi topping. Yang keenam bisnis warung pisang coklat lumar. Yang ketujuh bisnis online. Kedelapan bisnis franchise. Terus ada juga ancaman dari usaha pisang coklat teman-teman. Yang pertama ada persaingan bisnis yang tinggi. Kedua ada krisis ekonomi, ketika adanya perubahan regulasi pemerintahan, yang keempat ada fluktuasi harga bahan baku, yang kelima ada perkembangan teknologi, yang keenam ada keterbatasan masa simpan teman-teman. Yang kelima yaitu ada analisis 3P. Analisis 3P itu produk, di mana produk yang dijual adalah pisang coklat lumbar yang merupakan makanan di saat lagi bersantai lah teman-teman. Yang kedua ada price atau harga. Itu harga tuh per porsinya tuh guys dalam 6 buah loh teman-teman, sebanyak seharga 15.000 loh teman-teman. Ini termasuk tergolongan terjangkau karena bahan-bahan yang digunakan juga premium loh teman-teman. Yang ketiga ada promotion atau promosi.
promosi ya teman-teman. Promosi yang dilakukan untuk jualan ini, kami melakukan promosi melalui media sosial dan brosur yang dibagikan kepada masyarakat, dan memberikan diskon jika membeli makanan dengan 3 porsi akan mendapatkan diskon 35% loh teman-teman. Terus kita masuk bab ketiga, itu ada aspek keuangan. Yang pertama pasti ada aspek keuangan atau modal. Modalnya itu ada dari bahan-bahannya teman-teman, yang dimana ada bahan baku, bahan tambahan, dan bahan baku tambahan. Dimana bahan baku yang pertama itu ada kulit lumpia seharga 15.000, ada coklat batang 60.000, ada pisang 13.000, ada minyak 1 liter 20.000, dengan total 108.000 lah teman-teman. Terus ada yang kedua, ada bahan tambahan lah teman-teman. Ada coklat chip 500 gram dengan harga 33.000, mises 8.000, kacang tanah 33.000, coklat batang strawberry 45.000, coklat batang taro 45.000, dengan total 164.000. Dari ketiga ada bahan baku tambahan teman-teman. Yang pertama ada box snack dengan harga 70.000, pisau 5.000, sendok 15.000, totalnya 90.000 lah teman-teman. Jadi total modal keseluruhan dari semua yang akan kita buat itu dengan harga 362.000 lah teman-teman. Terus ada yang bagian kedua adalah perhitungan keuntungan. Nah, harga jualnya 15 buah dikali 50 porsi dengan harga 750.000, dimana ada jajarannya. Harga beli bahan baku per porsi ini teman-teman ada 3.000, ada harga beli bahan tambahan 5.000, ada harga beli bahan baku tambahan 3.000, dan jumlah HPP-nya 11.000 dikali 50 jadinya 550.000 loh teman-teman. Terus laba kotor yang kita keluarkan itu ada 200.000 terus ada biaya penjualan nih teman-teman. Ada biaya pembuatan brosurnya itu 25.000, biaya komunikasinya 35.000, dan laba bersihnya dari 200.000 dari laba kotor kita kurangkan dengan harga 60.000 dari biaya pembuatan brosur dan biaya komunikasi, dan mendapatkan jadinya 140.000. Terus ada penjualan. Asumsi penjualan tahap awal adalah rata-rata 150.000 setiap harinya yang berkunjung untuk 3 bulan pertama. Nah, mungkin itu dari bab 3 aspek keuangannya. Masuk yang ketiga adalah keuntungan. Penutup. Dimana harapan untuk produk pisang coklat Lumar ialah agar produk ini bisa lebih berkembang dan maju. Di samping itu juga diharapkan agar produk makanan ini tidak berkurang karena produk ini sangat bagus dan berkualitas loh teman-teman. Terus ada yang pertama menguntungkan secara finansial, kedua ada menyediakan produk yang berkualitas, yang ketiga mendapatkan popularitas dan pelanggan setia, yang keempat mengembangkan merek yang dikenal, yang kelima menciptakan lapangan kerja. Nah, mungkin hanya itu proposal bisnis plan dari pisang coklat Lumar yang dapat jadi sampaikan. Jika jadi ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jadi izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.